Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan kepada umat ini satu malam, yaitu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi Lailatul Qadar itu di hujan yang sangat lebat, sampai Rasulullah ketika sujud, ketika itu menempel di kening beliau tanah. Kemudian juga pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi SAW. Itu suasana sangat hening, angin tidak berhembus, semuanya sangat tenang sekali. Kemudian keesokan harinya matahari terbit dalam keadaan redup. Apakah semua sahabat melihatnya? Ini rahasia Allah. Tidak semua hamba-hamba Allah diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi pesan Rasulullah, burulah, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Nah, oleh karena itu mari kita giatkan diri kita untuk beribadah di 10 malam terakhir ini. Malam hari ini sekilas kami akan menyampaikan tentang merindukan surga. Jangan rindu gak dengan surga? Tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah yang tidak rindu dengan surga. Semuanya rindu dengan surga. Kerinduan dengan surga ini memiliki 5 ciri, ada 5 tanda-tandanya. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Al-khawf, takut, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan takwa. Takut di sini dia semakin mendekat. Kalau takut dengan binatang buas kita akan lari, tapi kalau takut dengan Allah justru semakin mendekat. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bahwasanya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, oleh karena itulah di 10 terakhir ini mari kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya kita yang rindu, surga itu pun rindu dengan orang-orang seperti itu. Khusus di bulan suci Ramadan, dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi kepada surga, zayyini nafsaki. Wahai surgaku, hiasilah dirimu, atau berhiaslah untuk menyambut hamba-hambaku. Jangan-jangan hambaku ini nanti setelah mereka sampai ke tempatmu, kamu belum berhias, dan mereka akan kecewa katanya. Nah, padahal surga itu subhanallah mala ainun ra'at wala uzunun samiat. Keindahannya tidak bisa digambarkan. Tetapi khusus di bulan suci Ramadan ini Allah memerintahkan kepada surga untuk berhias. Oleh karena itu orang-orang yang meninggal di bulan suci Ramadan subhanallah luar biasa ya. Dan orang-orang yang disiksa selama ini di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini dihentikan semua demi menghormati bulan yang sangat luar biasa yang tinggal beberapa hari saja. Hari yang berlalu tidak akan pernah kembali. Kita akan kembali nanti, atau dia akan kembali tahun depan, itu pun kalau kita masih ada umur ya. Oleh karena itu di kesempatan kita yang di terakhir ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama, ciri-ciri orang yang merindukan surga adalah orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau melanggar perintahnya, takut kalau tidak menjalankan perintahnya, dan takut kalau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil.
Ini ciri-ciri orang yang rindu dengan surga adalah orang yang selalu beramal sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Itu beramal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di bulan suci Ramadan ini, ya kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun sholat kita nggak bisa menyamai beliau, ya. Tidak ada satupun yang bisa, karena bacaan beliau panjang-panjang. Jadi ba'da sholat isya, sholat tarawihnya selesainya sampai menjelang sahur. Siapa yang bisa? Tapi ada ya, pondok pesantren yang mampu menjalankan tarawih 8 jam. Subhanallah, ini para penghafal Al-Quran. La budda minhu. Jadi mereka ya merupakan satu keniscayaan supaya nanti Al-Qurannya tidak hilang. Dan mereka sudah berada di satu komunitas, di satu tempat. Ya. La ba'sa bihi. Tapi kalau di masyarakat, ya, masyarakat ini banyak yang sibuk, banyak ini, banyak itu. Jadi intinya adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sholatnya tumakninah. Atau yang kedua disebut dengan sahihul ibadah, ibadahnya sahih. Yang ketiga, orang yang selalu merindukan surga adalah orang yang asyukru alal jazil, selalu mensyukuri nikmat Allah. Dia selalu mengucapkan alhamdulillah, baru bangun alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Baru sampai apapun yang dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah suka dengan orang-orang yang bersyukur. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiya asyakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Banyak mengeluhnya gitu ya, banyak tidak bersyukurnya, banyak ingkarnya gitu. Jadi kalau sudah diberikan cobaan ujian baru ya merasakan betapa nikmatnya orang yang bersyukur itu ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan salah satu ciri orang-orang yang bahagia itu adalah alladzi lahu qalbun syakur, orang yang selalu memiliki hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat adalah orang-orang yang merindukan surga itu adalah orang yang wal qanaatu bil qalil. Qanaah, menerima, ridho dengan takdir Allah. Apapun sekarang profesinya dia, apapun yang Allah berikan kepadanya, dia selalu ridho dengan pemberian itu. Ada orang yang selama hidupnya menderita terus, sakit terus ya, tapi dia ridho dengan itu. Sampai-sampai malaikat saja ya ketika melihat Nabi Ayub alaihi salam ya, ini saking sabarnya orang ini, ridho dengan takdir Allah nih. Enggak mau berdoa ketika dia sakit. Sampai anaknya meninggal, hartanya hilang semua ya. Sampai-sampai dia tinggal tulang belulang, bahkan bau dia. Istrinya pun ya ketika melayani beliau sudah hampir-hampir juga putus asa ya. Tapi subhanallah, di balik ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat ketika Nabi Ayub mengatakan, "Rabbi anni masaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku ini sedang sakit ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau tidak mengatakan ya Allah sembuhkanlah aku. Dia hanya mengatakan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah itu Nabi Ayub alaihissalam disuruh menghentakkan kakinya dan keluarlah mata air di dalam rumahnya. Kemudian beliau disuruh untuk minum dan mandi. Setelah minum dan mandi, beliau kembali muda lagi gitu ya. Sampai istrinya pun ketika mencari beliau ke rumah nggak ditemukan. Ternyata dia bertemu dengan seorang pemuda yang sangat gagah luar biasa. Ternyata itu adalah suaminya. Dia serasa tidak percaya pada saat itu, tapi masih ada tanda ketika dia sakit. Kemudian istrinya pun disuruh masuk ke dalam kamar itu dan dia mandi, dan istrinya pun kembali dalam keadaan muda. Nah, ini orang yang menerima takdir Allah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita saat sekarang ini, maka kita harus ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit hanya di dunia saja. Allah melebihkan dan mengurangi rezeki hanya di dunia saja. Nanti semuanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, orang yang merindukan surga itu adalah orang yang al-istidadu li yaumir rahil. Ada persiapan-persiapan yang dia lakukan di dunia ini untuk menghadapi hari akhir.
innamal hayatud dunya laibun wa lahun wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan senda gurau gitu ya. Tapi kehidupannya hakiki adalah kehidupan yang ada di sana, kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang merindukan surga ini adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Tidak ada sedikit pun waktunya kecuali dia ibadah di situ. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari ciri-ciri kebaikan Islam seseorang itulah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu wahai hamba-hamba Allah perindu-perindu surga gitu ya, kesempatan kita di akhir di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah membuka pintu surga lebar-lebar. Mari kita selalu berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk beribadah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.